Katanya datang anak buah dari 9 naga ini menawarkan ya uang dengan jumlah triliunan rupiah kepada Pak Rizik Syihab, teman-teman nih. Agar apa? Agar aksi 212 pada waktu itu tidak dilanjutkan, teman-teman. Mereka ini pernah mengirim orang. Perhatikan. Mereka menyampaikan ke saya, Habib Rizik, Anda kami tawarkan. Mau berapa? Mau 1 triliun kami berikan. Tapi tolong, sudahlah, nggak usah lagi ada aksi 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Di video sebelumnya saya menanggapi pernyataan dari Hanif Alatos yang bercerita Pak Rizik Syihab itu pernah ditawari uang dengan jumlah fantastis, ya, bukan miliaran tapi triliunan rupiah ya, oleh salah seorang pejabat atau para petinggi di negeri ini, teman-teman ya. Untuk apa? Untuk agar Pak Rizik Syihab itu diam ya, tutup mulut ya, tidak melanjutkan salah satu kasus besar pada waktu itu. Kemudian disebutkan oleh Hanif Alatos kasus di tahun 2016 yang ada hubungannya dengan Ahok. Mungkin pada waktu itu kasus penistaan agama, teman-teman ya. Pernah nggak sih sebenarnya ada tawaran, ibaratnya kayak tawaran politis atau juga tawaran secara transaksional gitu misalnya? Kalau anak kan cuma makmum sama beliau. Kalau beliau luar biasa ketika khususnya waktu lagi 2016 itu aksi Islam waktu 2016 nista agama itu. Beliau dapat tawaran bukan lagi hitungan M tapi T. Cuma untuk tutup mulut, jangan lanjutkan masalah ini. Oh begitu. Nah, di video kali ini teman-teman, ini video lama. Jangan-jangan ini yang dimaksud oleh Hanif Alatos, bahwa Pak Rizik Syihab itu pernah ditawari uang dengan jumlah triliunan rupiah. Pak Rizik Syihab, teman-teman, beberapa tahun yang lalu mengatakan ini di era kepemimpinan Jokowi, teman-teman. Ada kan isu dulu 9 naga. 9 naga ini katanya ya 9 konglomerat termasuk yang terkaya di negeri ini. Bahkan isunya mengatakan 9 naga tersebut, 9 konglomerat tersebut yang mengelilingi kekuasaan Pak Jokowi, teman-teman. Katanya Pak Rizik Syihab ini datang anak buah dari 9 naga ini ya menawarkan ya uang dengan jumlah triliunan rupiah kepada Pak Rizik Syihab, teman-teman nih. Agar apa? Agar aksi 212 pada waktu itu tidak dilanjutkan, teman-teman. Lagi-lagi kita tidak percaya, teman-teman. Karena apa? Ya tidak ada pemberitaannya di media-media besar. Contoh seperti di Metro TV, di TV One, teman-teman. Tidak pernah ada yang memberitakan ya Rizik Syihab ditawari uang dengan jumlah triliunan rupiah oleh salah seorang petinggi di negeri ini. Atau yang katanya tadi 9 naga itu, teman-teman. Baik, coba kita simak video lengkapnya, teman-teman. Siap berjuang, siap berjuang. Kalau kita bersatu, kita berjuang bersama. Besok 9 naga kita jadikan 9 cacing yang terhina, saudara. Takbir. Siap bersatu, siap berjuang. Siapa yang maha besar? Jadi jangan ini 9 naga mentang-mentang punya duit sombong, saudara. Jangan, saudara. Ya, perlu Anda tahu, saudara. Mereka ini pernah mengirim orang. Perhatikan. Mereka menyampaikan ke saya, Habib Rizik, Anda kami tawarkan. Mau berapa? Mau 1 triliun kami berikan. Tapi tolong, sudahlah, nggak usah lagi ada aksi 212. Nggak usah ngumpulin umat Islam, itu mengganggu daripada laju ekonomi kita. 1 triliun kami kasih, silakan. Habib mau bangun pesantren, mau bangun pabrik, mau buka lapangan kerja, itu untuk masyarakat pribumi, silakan. Jangan ganggu kami. Kalau Habib masih nggak cukup 1 triliun, lebih dari 1 triliun sebutkan berapa. Kami siap untuk berikan. Kita jawab singkat, sampaikan kalian punya bos, sampaikan kepada kalian punya pimpinan. Kita tidak butuh duit, kita tidak butuh harta mereka. Yang kami minta, jangan obok-obok Indonesia, jangan ganggu rakyat Indonesia. Pribumi Indonesia harus menjadi tuan di negeri sendiri, betul. Jangan coba-coba menyerang Islam, jangan coba-coba mengganggu Islam, jangan coba-coba menggusur rakyat kecil. Nggak perlu kami butuh duit kalian, tidak. Setelah permintaan ini saya tolak, saudara. Seminggu kemudian mulai ada panggilan untuk saya di Bandung, saudara. Setelah itu mulai lagi ada panggilan-panggilan lainnya. Macam-macam kasus diperkarakan ini, diperkarakan itu. Ya, begitulah teknik politik kotor, saudara. Kalau lawan tidak bisa kau rangkul, kau pukul. Kalau lawan tidak bisa kau peluk, kau gebuk. Mereka tidak bisa rangkul kita, mereka pukul kita. Mereka tidak bisa peluk kita, mereka gebuk kita. Maka itu saya minta kepada umat Islam,
Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Nggak boleh. Indonesia tidak boleh dijajah. Indonesia harus berdaulat, harus merdeka, hukum harus tegak. Nggak boleh diacak-acak oleh mereka para pemodal. Betul? Siap bersatu, siap berjuang, siap bela agama, siap bela negara, siap mati di jalan Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, seperti itu videonya teman-teman ya, agak mendengung ini, tapi masih bisa lah didengar suara Pak Rizik Syihab ini. Nah, terkait 9 naga ini teman-teman, ini pernah dibantah oleh Pak Kwi Kian Gi. Kalau nggak salah Pak Kwi Kian Gi ini adalah salah seorang pengamat ekonomi. Waktu itu di ILC TV One teman-teman ya. Beliau mengatakan ya tidak ada itu 9 naga, apalagi isunya yang katanya 9 naga ini 9 konglomerat terkaya di negeri ini teman-teman, yang seolah-olah dinarasikan ya melindungi kekuasaan Pak Jokowi. Diperhatikan, karena saya betul-betul sangat prihatin adanya kabar-kabar yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu dikendalikan oleh 9 Taipan, orang-orang kaya 9 yang mengendalikan, dan kabar ini menyebar sangat luas. Cuma tidak ada yang berani mengatakan, biarlah saya yang mengatakan, bukan karena apa-apa, karena kecintaan saya. Tolong dibantah yang sekeras-kerasnya dengan hard facts, dengan fakta-fakta yang nyata bahwa itu tidak betul, kalau memang tidak betul, karena kabar ini sangat luas. Bahkan ada yang mengatakan ya 9 naga ini adalah yang mengendalikan perekonomian Indonesia. Saya nggak mau fokus di situ teman-teman. Yang saya ingin fokuskan adalah benar tidak ini berita ini bahwa Pak Rizik Syihab ini benar pernah ditawarkan uang dengan jumlah triliunan rupiah teman-teman. Lagi-lagi pertanyaannya teman-teman, kok ini nggak viral ya di media-media besar teman-teman? Harusnya kan ini menggelegar. Tapi kita cari-cari di pemberitaan teman-teman ya, di TV One, Metro TV, iNews TV teman-teman, yang memang biasa menyiarkan berita-berita politik terkait ya kinerja para pejabat pemerintahan, nggak ada sama sekali teman-teman pemberitaan tersebut. Ini hanya terupload videonya di channel-channel YouTube kecil teman-teman. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan teman-teman bahwa cerita-cerita model seperti ini, narasi-narasi seperti ini, sepertinya ini adalah murni dibuat-buat teman-teman ya, dikarang-karang oleh ya mereka sendiri. Tujuannya untuk apa teman-teman? Ya, tujuannya agar seolah-olah mereka ini dinarasikan ya ditakuti di negeri ini teman-teman, ditakuti oleh para petinggi-petinggi di negeri ini. Sampai-sampai katanya dijanjikan ini untuk ya Habib Rizik buka usaha, misalkan buka pabrik, membuka lapangan pekerjaan untuk membangun pondok pesantren katanya. Halah teman-teman ya, ini bohong semua. Bahar Smith itu juga pernah bercerita yang semisal dengan cerita Pak Rizik Syihab ini. Katanya Bahar Smith ya sering didatangi, berapa kali didatangi oleh para pejabat petinggi di negeri ini, sampai ditawarkan cek pound sterling, cek BCA teman-teman ya. Bahkan ya jumlahnya juga sama, triliunan rupiah. Agar apa ya? Agar Bahar Smith ini tidak lagi membicarakan soal pemerintahan di panggung-panggung ceramahnya teman-teman. Ini bohong. Makanya kembali lagi teman-teman, saya tantang, saya minta, kalau memang benar itu Pak Rizik Syihab atau Bahar Smith, coba sebutkan siapa nama-nama para pejabat tersebut. Ini kan bisa diusut dan bisa dilaporkan teman-teman, karena ini termasuk ya kasus percobaan penyuapan. Lah kok nggak diungkap? Makanya sekali lagi saya katakan teman-teman, bisa jadi ini hanyalah karangan-karangan cerita dari mereka sendiri. Ya sengaja dibuat narasi-narasi seperti itu. Padahal sebenarnya nol besar teman-teman. Nggak ada tuh. Nggak ada orang yang pernah nawari mereka uang miliaran rupiah, triliunan rupiah teman-teman. Baik. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share dan sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat dan membuka ya cakrawala pemikiran kita agar tidak mudah terdoktrin, tidak mudah percaya atas cerita-cerita yang model-model seperti ini teman-teman ya. Dari siapapun, bukan hanya dari kalangan ya orang-orang yang disebut sebagai habaib, dari ustadz, kiai, siapa saja teman-teman. Tetap ya harus mencari referensi, kemudian lihat rekam jejak, baru kita bisa mempercayai satu cerita teman-teman, atau justru kita katakan ya cerita itu adalah cerita bohong teman-teman. Baik, insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh, sehat, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.